Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ketua kelas. Agus. Awali pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih doanya, semoga kita dimudahkan pelajaran kita hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para siswa yang saya muliakan, dengarkan nih nama-namanya dipanggil Agus Anwar, hadir ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Agustina Helmi. Hadir, Pak. Alhamdulillah ya, hadir, kecuali di sini yang sakit Masudi ya, kita doakan itu. Ketua nanti ditengok ya, dicari kabarnya Pak Masudi ini udah berapa hari sakit. Pak. Ya. Iya, Pak. Baik, ini sebelum kita mulai ini coba duduknya dirapikan itu. Kursi yang belum diturunkan. Kursinya rusak, Pak. Ya, Rina maju ke depan, jangan di belakang ya. Ya. Masukkan bajunya Hasan. Ya, iya, Pak. Sobek celananya, Pak. Malu awak. Oke. Ya baik, anak-anak kami sekalian, pada kesempatan kali ini ya baik, para anak-anak kami sekalian yang saya muliakan, kemarin kita telah membahas masalah penyelenggaraan jenazah. Nih sebelum kita mulai ini, kira-kira dulu yang telah kita bahas ada 4 ya kewajiban kalau ada tempat kita yang meninggal. Nih kira-kira sebutkan 4 tuh. Apa itu? Hasan ingat? Yang 4 kewajiban itu? Sudah. Oh, alhamdulillah. Ya bagus sekali. Kemudian hari ini materi yang kita sampaikan, yang kita bahas adalah tentang pelaksanaan tabligh dakwah di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini kalau dahulu telah kita bahas penyelenggaraan jenazah, tentu ini merupakan pengabdian kita di masyarakat. Setelah itu ada lagi kewajiban kita yang lain, yaitu kita saling mengingatkan. Jadi sebelum kita meninggal, orang lain maupun kita mesti saling mengingatkan antara satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita ini. Makanya kegiatan mengingatkan orang, menasihati ini maka terbungkus ya dalam sebuah kegiatan dalam agama kita, itu khotbah, tabligh dan dakwah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti setelah kita membahas ini, ya harapan Bapak kepada kalian semua sekurang-kurangnya mampu memahami pengertian di masing-masing, apa itu khotbah, apa itu tabligh, dan apa itu dakwah. Nah, sekurang-kurangnya bisa nanti menjawab ketika kita telah berada di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin nanti ini mudah-mudahan di antara kalian ini ada yang berhasil menjadi pendakwah nanti atau pengkhotbah yang berguna sekurang-kurangnya bagi masyarakatnya. Nah, itu harapan kita bersama. Adapun nanti pelajaran kita pertama nanti tentu kita membahas tentang pengertian masing-masing item ini, kemudian kita melihatkan video untuk kalian analisa seperti apa nanti kalian memahami materi yang telah Bapak sampaikan ini. Baik anak-anak saya yang saya muliakan, kita masuk ini ada pengertian khotbah. Di khotbah ini secara bahasa dia memberikan nasihat atau wasiat. Sementara secara istilah dapat kita lihat di sini yaitu memberikan kegiatan ceramah di tengah-tengah masyarakat. Tapi khotbah ini punya rukun, ada syarat. Inti daripada isi dalam khotbah itu adalah ada wasiat takwa. Jadi ini membedakannya. Jadi pengertian khotbah ini adalah nasihat, kemudian isinya
intinya adalah tentang takwa dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian ada tablik. Tablik ini kita bisa baca di sini artinya menyampaikan. Menyampaikan secara bahasa, kemudian secara istilah adalah menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang tentu memberikan peringatan. Jadi ini dia tablik, menyampaikan ayat-ayat Allah atau ajaran-ajaran Islam kepada manusia. Kemudian yang ketiga ada dakwah. Dakwah ini juga bisa kita baca di sini dari kata da'a yada'u, memanggil, menyeru atau mengajak. Ini sebenarnya lebih umum. Jadi mengajak orang ke masjid, sholat, membaca Al-Quran, ini merupakan pengertian daripada dakwah itu. Kalau tablik tadi menyampaikan. Baik, di sini ada dalil yang kita ambil sebagai pengantar di antara tiga kegiatan itu. Tolong dibacakan, siapa yang bisa membaca ayat ini kira-kira yang bagus? Saya berani, Pak. Woi, Hasan, bagus. Coba silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Apa artinya kira-kira? Coba silakan baca. Udah, Pak? Ya, artinya? Artinya ini udah paham semua itu, Pak. Oh, udah paham semua ya? Udah paham semua. Silakan baca sendiri ya, bagus. Ya, luar biasa suaranya. Itu. Ini calon ustadz ini kalau udah besar ya. Baik. Tadi masalah kemudian kaitkan dengan pengertian-pengertian yang telah kita sampaikan di awal tadi. Nanti setelah ini akan kita minta satu persatu untuk menyampaikan kegiatan analisanya terhadap video berikut. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau SAW. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah SAW yang masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang dengan nilai-nilai kesyirikan. Pada awalnya. Baik, itu tadi setelah kita saksikan beberapa video-video yang berkaitan dengan kegiatan dakwah atau tabligh, dan tentu kita mencontoh pada Rasulullah. Baik, sekarang saatnya kalian menyampaikan analisa masing-masing. Tadi ada beberapa orang teman kalian sudah bagus sekali. Ini yang ke-9, yang nomor 9 siapa ini? Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan giliran Bu Agustina, silakan. Ya. Setelah saya memahami melihat video tadi, kurang-kurangnya ada 2, Pak, yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus banyak-banyak bersyukur karena perjuangan Nabi kita bisa mengenal agama yang benar, yaitu agama Islam. Yang kedua, di dalam berdakwah kita harus kuat dan sabar karena dalam dakwah pasti banyak rintangan yang dibenci oleh orang lain. Ya, alhamdulillah, bagus sekali hasil analisa kalian. Ya, mudah-mudahan kalian ini nanti udah besar bisa menjadi pendakwah, terus kekurangannya jadi guru seperti saya lah. Gitu. Baik, setelah beberapa tadi tanggapan-tanggapan, sebelum tentunya kita akhiri pelajaran ini, ada kira-kira di antara pembahasan kita tadi yang belum jelas, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya ini? Ada? Saya Pak Rudi. Oh ya, Agus. Ketua ya. Ini Pak, mau bertanya nih Pak. Ini keutamaan kita menjadi pendakwah apa saja ini Pak? Oh, menjadi pendakwah ya. Sekurang-kurangnya kalau kita menjadi pendakwah ini, di antara banyak manfaatnya, setiap apa yang kita sampaikan itu
satu huruf yang kita ajarkan kepada orang, kita sampaikan kepada orang, apabila diamalkan itu akan menjadi amal bagi kita yang tak terputus, apalagi banyak. Nah, jadi ini luar biasanya kalau kita membawa orang, mengajak orang, mendakwai orang dalam hal kebaikan. Terima kasih atas kegiatan tanya jawab kita pada kesempatan kali ini, luar biasa bagi kalian yang menanggapi, yang bertanya juga. Kemudian sebelum kita tutup ini, kita kerjakan ada soal-soal ini, silakan dikerjakan. Kemudian nanti 10 menit sebelum berakhir, silakan dikumpul di meja Bapak di tugas-tugas atau soal yang Bapak berikan ini. Baik, para peserta didik sekalian, tugas kalian alhamdulillah sudah Bapak periksa. Di sini mudah-mudahan kegiatan materi kita khutbah ini, tabligh ini, dakwah ini yang telah sama-sama kita pahami tadi, pada intinya mengajak orang, menasihati orang, memotivasi orang, menyampaikan hukum-hukum Allah kepada manusia yang tujuannya tentu untuk kita, untuk kebaikan bersama dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama Allah ini. Saya yakin nanti kalian pasti bisa ini, apalagi sudah Hasan tadi bacaannya bagus, Tina luar biasa tadi, ini akan bisa nanti menjadi pencerah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sekurang-kurangnya di desa kita masing-masing. Sebelum kita tutup, untuk minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya nanti kita ada membahas tentang masa kejayaan Islam ya. Silakan dibaca dulu nanti di rumah. Besok pada awal pertemuan Bapak akan minta tanggapan kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada kegiatan pelajaran kita berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita bersama. Ayo Ketua, kita tutup dengan doa. Kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan yang mulia ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.